Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Kita lanjut. Jadi telah kita dengarkan tadi bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak, Ishak dan Ismail alaihissalam. Ishak memiliki keturunan Yakub. Yakub alaihissalam memiliki keturunan bernama Yusuf. Dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi Musa dan berikutnya Nabi Isa. Jadi kalau keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam, nabi-nabi itu banyak. Dari Nabi Ishak itu nabi-nabi itu banyak. Dan terakhir, nabi yang terakhir adalah Nabi Isa. Terakhir Nabi Isa. Setelah Nabi Isa baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhir itu nabi adalah Nabi Isa, kemudian Nabi kita yang terakhir sekali yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Isa itu masih hidup. Nabi Isa itu masih hidup. Nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan akan turun di akhir zaman untuk apa? Untuk membunuh Dajjal. Masih hidup. Ini menunjukkan apa? Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Isa. Sebelum Nabi kita ya, Nabi Isa. Dari keturunan siapa? Nabi Ishak. Adapun Nabi Ismail tidak memiliki keturunan Nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kalau sudah kita masuk pada Nabi kita kan ya silsilah beliau itu Muhammad bin tidak Nabi di situ sampai kepada Ismail. Iya. Jadi sekarang Ismail alaihissalam adalah yang dibawa oleh siapa? Oleh bapaknya Ibrahim alaihissalam, di mana di tengah gurun, di tengah padang pasir. Iya. Jadi coba lihat ya, Allah Subhanahu jadi Hajar alaihissalam itu heran kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mau membawa mereka setega itu. Iya. Dalam keadaan Nabi Ismail alaihissalam masih menyusu, hanya memberikan beberapa bekal, iya, untuk beberapa hari, iya, membawa mereka dari Syam itu yang sekarang dikenal dengan Palestina, Suriah, itu kampungnya para nabi itu. Syam itu kampungnya para nabi. Nabi yang diutus dari kalangan Arab itu hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain itu kebanyakannya di Syam. Ya. Yaitu Palestina dan sekitarnya, Suriah, Lebanon, ya, dan apalagi daerah-daerah sekitar situ. Ya. Jadi dibawalah Nabi Hajar alaihissalam bersama anaknya Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa berkata sekalimat apapun, sekata apapun, tanpa ada kalimat. Ya, karena ini perintah Allah untuk diam. Membawa mereka ke tengah padang pasir yang tidak ada tanaman dan tidak ada bangunan. Tidak ada tanaman dan tidak ada bangunan. Jadi berbicara terus Hajar alaihissalam, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Ayah, karena habis pertanyaan dan tidak dijawab, akhirnya Hajar alaihissalam bertanya dengan pertanyaan terakhir. Apa pertanyaannya? Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan? Iya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, iya. Cuma itu saja jawaban. Iya. Apa kata Hajar alaihissalam? Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin
menyia-nyiakan kami. Artinya tidak mungkin kami diperlakukan seperti ini, perintah Allah, kemudian tidak ada hikmah. Itulah cikal bakal lahirnya Arab Saudi sekarang. Iya. Coba lihat ya. Kalau hati bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu maka cukup. Iya. Iya. Ini tawakal. Tawakal. Jadi di sini tidak disebutkan sebab ya. Saya jelaskan ini karena banyak orang salah paham di sini. Ini di sini tidak disebutkan. Allah SWT tidak berfirman siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menempuh sebab. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu cukup. Mau lebih paham, perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, iya, di dalam tawakal itu sudah ada sebab. Iya. Sebab terbesar kita menempuh segala sesuatu itu adalah tawakal. Paham maksudnya? Iya. Jadi tawakal itu jangan dipisah dengan sebab. Iya. Tawakal ada sebab. Iya. Kita tidak nafikan sebab-sebab yang lain. Tapi sebab yang paling utama di dalam tawakal adalah tawakal itu sendiri. Jadi dalam tawakal itu sudah ada sebab. Iya. Misalnya ya, contoh. Kita sakit, kita berobat. Beli obat. Iya. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menempuh sebab, yaitu apa? Beli obat untuk kesembuhan. Jangan dipahami obat ini adalah sebab pertama, tidak. Obat ini sebab kedua. Sebab pertama itu adalah tawakal itu sendiri. Tawakal itu sendiri. Jadi di dalam tawakal itu sudah ada sebab. Tawakal itu adalah sebab terbesar dibanding sebab-sebab yang lain. Paham ini? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Bukan berarti dinafikan sebab-sebab yang lain. Cuma di sini dipahami dulu bahwasanya tawakal itu sendiri itu adalah sudah sebab. Biasanya kan orang pahamnya, iya, tawakal itu adalah sesuatu yang terpisah dengan sebab. Sebab-sebab itu banyak. Tapi sebab yang terbesar adalah tawakal itu sendiri. Dipahami ya? Coba perhatikan. Siapa yang tidak mengenal, siapa yang mengingkari sebab kesembuhan dengan ruqyah? Siapa yang mengingkari itu? Sebab kesembuhan adalah apa? Ruqyah, yaitu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah obat maknawi dan obat hissi. Obat hati dan obat sakit, iya, yang dibawa ke dokter. Tapi itu berlaku bagi mereka yang betul-betul yakin. Yang betul-betul yakin. Dan telah terbukti ya, banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh guru kami. Sudah ada yang mau dioperasi, sudah ada yang begini-begini, tapi di ruqyah besoknya sembuh. Tapi ini betul-betul untuk mereka yang yakin. Iya. Jadi perhatikan. Padahal bacaan Al-Quran, Al-Quran ini Al-Quran, kalamullah. Al-Quran itu adalah bagian dari Allah, itu bukan makhluk. Iya. Kalau ditanya kertasnya, tintanya, ya itu makhluk. Tapi apa yang ditulis itu adalah bukan makhluk, kalamullah. Dan yang keluar dari Allah itu nggak ada yang makhluk. Makanya kenapa Al-Quran dikatakan apa? Kalamullah, bukan makhluk. Karena kalau kita katakan Al-Quran adalah makhluk, berarti tidaklah yang keluar, yang mengeluarkan makhluk itu kecuali keluar dari makhluk. Nanti tujuannya adalah Allah adalah makhluk. Ini kalau kita berbicara akidahnya. Tapi coba perhatikan. Ruqyah
adalah dengan kalamullah. Tapi yang meminta ruqyah, yang meminta ruqyah, kata Nabi SAW, tidak masuk dalam 70.000 golongan yang masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Apa sebabnya? Mengurangi ketawakalan. Bayangkan itu. Ini ruqyah. Oleh karena itu sebagian para ulama berobat dari sakit itu ada mengharamkan. Karena mengurangi ketawakalan. Jangankan itu yang obat-obatan itu, Al-Quran saja. Kalau kita meminta ruqyah, itu bisa mengurangi ketawakalan. Bayangkan itu. Padahal sebab terbesar. Artinya apa? Tawakal itu sudah sebab. Di dalam tawakal itu sudah sebab. Kita tidak pungkiri, kita tidak nafikan. Kalau misalnya seseorang menempuh sebab-sebab yang lain, kita nggak pungkiri itu. Tapi ingat, jangan dipahami bahwasanya dalam tawakal itu nggak ada sebab. Sebab terbesar adalah tawakal itu sendiri. Paham sampai di sini? Masih ada kurang paham? Paham nggak? Saya sudah capek ini. Saya minta 5.000 satu orang. Dan memang pembahasan ini ini pembahasan yang butuh kita kaji lagi supaya betul-betul dipahami ya. Sekarang kita lanjut. Ini nanti sebentar kalau sebelum Isya ada yang ceritakannya kisah dari awal tadi. Suruh berdiri. Dan jangan ada keluar. Saya tandai memang di sana. Kapan Anda bergerak, itulah yang akan ditunjuk. Jadi lihat ya, bagaimana tawakalnya apa? Ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kan? Yakin. Iya. Sampai habis perbekalan mereka. Jadi Nabi Ibrahim mengantar mereka di suatu tempat. Iya. Yang sebenarnya tempat itu adalah itu sekitar Ka'bah. Iya. Tapi Ka'bah itu belum terbangun. Apa yang belum terbangun? Nanti kita jelaskan ya, sedikit-sedikit. Jadi habis perbekalan. Jadi setelah Nabi Ibrahim mengantar menyimpan anak dan istrinya di situ, Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling. Setelah tidak kelihatan oleh keduanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya tinggalkan keluargaku di padang pasir. Padahal yang perintahkan ini Allah. Tapi kita juga diperintahkan untuk berdoa. Dipahami ya? Kemudian setelah habis perbekalan mereka, Hajar alaihissalam kemudian mencari di sekitar sampai naik ke bukit Sofa dan Marwah, berharap ada orang lewat ya untuk meminta bantuan. Makanya itulah asal muasal apa? Syariat tawaf sa'i di Sofa dan Marwah. Jadi perhatikan sekarang. Setelah ibu Nabi Ismail Hajar capek naik turun bukit Sofa dan Marwah, beliau alaihissalam kembali kepada anaknya Ismail. Karena ketika keliling tadi Ismail alaihissalam disimpan. Ketika kembali ternyata di sekitar Nabi Ismail sudah ada malaikat yang menggali dengan sayapnya. Apa yang digali? Air zam-zam. Sudah digali, sudah mengeluarkan air. Kemudian malaikat tersebut pergi. Hajar alaihissalam karena khawatir air ini akan kering, akhirnya ditutuplah di pinggir-pinggirnya itu. Dipaham? Dibikinkan apa? Iya. Biasa kalau kita ke pantai kan? Biasa. Iya. Nggak apa-apa. Kalau besok ke pantai bikin begitu ya nggak apa-apa. Iya. Mengingat masa lalu tuh. Kata orang tua,
Jangan bangga kalian wahai anak muda, karena kami juga pernah muda. Tapi kalian yang muda belum tentu tua. Pukulan yang sangat mematikan. Kalian sombong dengan tenaga kalian wahai anak muda. Kami juga pernah muda. Tapi kalian wahai anak muda belum tentu tua. Jadi jangan bersedih hati, jangan pesimis. Iya. Bagi kalian wahai kamulah tua. Iya. Tetap berseri-seri. Dipahami ya? Nanti dapat job sebentar dari orang-orang tua ya. Jadi dibuatlah tadi sekitar situ air zam-zam yang kata Nabi SAW, seandainya rahimahullah Hajar, kata Nabi kita Muhammad SAW, semoga Allah SWT merahmati Hajar, seandainya air tersebut tidak dibendung tadi air zam-zam, maka akan mengalir sampai hari kiamat. Tapi karena dibendung akhirnya jadi sumur. Iya. Kemudian singkat cerita, iya, lewatlah kabilah Arab yang disebutkan bahwasanya kabilah tersebut dari kabilah Yaman. Dari kabilah Yaman. Jadi ada beberapa kabilah dan di kabilah situ ada kabilah Yaman. Iya. Jadi Yaman itu negeri tua. Yaman itu negeri tua. Bahkan disebutkan di antara salah seorang anak Nabi Nuh alaihissalam itu tinggal di ibu kota Yaman, Son'a. Iya. Kerajaan Balqis, ratu di zamannya Nabi Sulaiman itu di Yaman. Itu dia di Yaman. Jadi Yaman itu negeri tua. Negeri yang kalau kita mau menambah keimanan itu termasuk salah satu negeri yang untuk dikunjungi. Ya, tapi kalau mau ke sana hubungi saya. Ya. Patungan kalian saya nebeng. Petunjuk jalan. Ya. Jadi perhatikan. Ya. Jadi lewatlah kabilah. Mereka sering lewat di daerah tersebut. Mereka sering karena orang Arab itu dikatakan Arab karena mereka hidup di padang pasir. Ya. Hidup di padang pasir, berkelana di padang pasir. Itu orang Arab. Itu yang membedakan kaum Arab dengan kaum selainnya. Karena kaum selainnya itu mereka mendiami kota. Mereka gak berpindah-pindah. Kalau orang Arab itu yang berpindah-pindah. Nabi kita itu dari orang Arab yang hidup di padang pasir. Ya. Yang hidup di padang pasir. Maksudnya orang-orang tuanya berkelana di padang pasir. Itu yang membedakan. Kenapa? Apa bedanya sih orang Arab dengan apa bedanya? Ya. Bedanya itu orang Arab mereka hidup di padang pasir. Berbeda dengan kaum-kaum selainnya. Kaum apa, iya. Kaum Samud itu mereka sudah mendiami negeri. Mereka sudah membangun kota. Mereka sudah membangun apa? Pemukiman. Kalau orang Arab, mereka itu hidup di padang pasir ala kadarnya. Nanti besok lagi berpindah, seminggu berpindah, begitu. Itu orang Arab. Iya. Jadi lewatlah kabilah Arab. Iya. Sering mereka lewat di situ dan mereka tidak melihat kalau di situ ada air. Tidak, mereka lewat di situ, mereka tahu kalau di negeri tersebut nggak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi dari kejauhan mereka lihat, oh kayaknya di sana ada air. Mereka penasaran, ini tempat nggak ada air, tapi kenapa bisa ada air? Kenapa mereka tahu dari kejauhan? Apakah mereka pakai keker? Keker atau apa namanya? Teropongnya keker itu bahasa maklumi saja. Iya. Kalau bahasa Indonesia oke lah, tapi kalau bahasa Arab ayo. Kalian jangan ketawa. Ketawa keker. Saya banyak hafal kosakata bahasa Arab, mampus. Iya. Jadi dari kejauhan mereka lihat, kayaknya ada air di sana ini. Kenapa mereka tahu? Iya. Kita tahu kalau di sana itu ada air. Apa namanya itu? Oase ya, kalau di padang pasir itu. Iya. Itu biasanya kalau burung berputar-putar di atas, itu ada kemungkinan
baik di bawah ada bangkai atau ada air. Jadi mereka sudah lewat sering-sering lewat di situ dan tidak mengetahui kalau di situ ada tanda-tanda kehidupan. Dan itu mereka lihat burung berputar-putar di atas, berarti ada sesuatu. Akhirnya kabilah tersebut mengutus salah seorang untuk mengecek tempat tersebut dan benar di situ ada Hajar alaihissalam bersama anaknya Ismail dan sekitar mereka ada sumur. Di padang pasir kekeringan tentu mereka butuh air. Pulanglah kabilah tersebut memberitahu bahwasanya di sana ada seorang wanita dan anaknya hidup di sekitar sumur tersebut. Mereka pun datang. Setelah mereka datang, mereka meminta izin kepada Hajar alaihissalam, bagaimana kalau kami tinggal di sini? Bagaimana kalau kami tinggal di sini sementara waktu? Karena ada air di sini, ada kehidupan, kami tinggal. Kata Hajar alaihissalam, bisa, tapi dengan syarat air itu, kalian minum, saya minum, dan kalian tidak punya kekuasaan terhadap air. Artinya apa? Air itu saya yang pimpin. Dengan syarat itu, kata Hajar alaihissalam, boleh kalian duduk sini, kalian minum, saya minum, tapi kalian tidak punya kekuasaan terhadap air itu. Saya yang pimpin air itu. Karena Hajar alaihissalam khawatir kalau mereka pimpin air, nanti mereka berkuasa. Jadi sekarang Hajar alaihissalam mengizinkan apa? Kabilah tersebut untuk tinggal bersama. Ini asal muasal. Jadi Nabi Ismail tumbuh, balita besar, hiduplah bersama orang-orang Arab. Nabi Ismail bukan orang Arab, tapi nanti menikah dengan orang Arab. Nanti keturunan ini sudah bercampur tadi Arab. Nanti lahirlah Nabi kita Muhammad SAW dari orang Arab. Kadang bertanya, Nabi Ibrahim orang Arab enggak? Bukan. Tapi kenapa bisa melahirkan orang Arab? Ini ceritanya. Jadi setelah besar Nabi Ismail alaihissalam, jadi nanti kalau diceritakan, tidak usah diceritakan seperti apa yang saya ceritakan sekarang, karena kita butuh 2 jam lagi. Tapi apa? Singkat-singkatnya saja. Kalau mau mungkin nanti pulang sebelum tidur ceritakan ke istri ke anak sambil tidur, supaya mungkin. Karena menyampaikan ilmu itu lebih baik daripada kata sebagian ulama berapa ratus kali murojaah sendiri. Itu lebih baik, lebih kokoh di akal, di otak. Ketika kita menyampaikan dengan apa? Kita murojaah sendiri. Beda kalau saya cerita sendiri, misalnya nggak ada di situ, hanya nyamuk lalat, itu beda. Kalau saya, jadi sekarang Nabi Ismail tumbuh dewasa. Dan menikahlah Nabi Ismail dengan orang-orang Arab tadi. Menikah. Sampai pada suatu saat ada kisah yang sering kita dengarkan, Nabi Ibrahim datang. Datang tapi tidak menemui siapa Nabi Ismail di rumah. Hanya menemui siapa? Istrinya ini istri yang suka mengeluh ini. Untuk mereka ini yang begini ini. Suka mengeluh. Cuman suaminya kasihan, lupa beli martabak, bentaknya sampai luar biasa. Tidak tahu perjuangannya suami itu kasihan. Suami itu sibuk, kecapean, mungkin kurang tersenyum kepada istri. Itu bukan berarti cuek terhadap kalian wahai para wanita, tapi dia berjuang untuk membahagiakan kalian. Enggak? Jadi cueknya dia itu bukan dia tidak peduli, tidak, tapi dia kecapean dalam memperjuangkan untuk membahagiakan kalian. Makanya nanti kalau sampai di rumah minta maaf sama suami. I love you sayangku. Selama ini aku telah banyak berbuat salah. Maafkan saya. Akhirnya terjadilah apa yang
Baik. Ada lagi adiknya. Bahaya san. Nah sampai pikiran saya ke sana. Luar biasa ya. Saya nggak tanggung jawab ya. Saya nggak, iya. Saya nggak tahu setelah itu artinya. Iya, kita lanjut. Jadi datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam dan tidak mendapati di rumah tersebut kecuali istrinya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Ismail? Kata istrinya, pergi berburu karena kegiatan mencari nafkah itu mereka dulu apa berburu. Iya. Belum ada polisi pada saat itu ya. Iya, PNS belum ada, masih berburu mencari nafkah. Kata istrinya, kemudian setelah bertanya seperti itu, Nabi Ibrahim kembali bertanya, bagaimana kabar kalian, keadaan kalian? Kata istri Nabi Ismail alaihissalam, keadaan kami sulit, begini-begini. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kembali nanti Ismail suamimu, kasih tahu untuk mengganti gagang pintunya. Setelah kembali diceritakanlah, kata Nabi Ismail, itu bapak saya memerintahkan untuk menceraikan engkau, diceraikan. Jadi cerai itu bukan sesuatu yang aib. Kalau ada alasan syar'i. Ingat, kalau ada alasan syar'i. Tapi kalau mau bersabar juga, maka istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh, mereka adalah orang-orang kafir. Iya. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah orang-orang kafir. Iya. Tapi jangan dipahami, Nabi Lut itu kan kaumnya melakukan homoseks, ya enggak? Jangan dipahami bahwasanya istrinya juga Nabi Lut terlibat, tidak. Dalam kehormatan Allah SWT jaga mereka. Dalam kehormatan, harga diri. Mereka tidak melakukan itu. Cuman mereka melakukan apa? Memprovokasi. Provokasi. Iya. Jadi jangan sampai dipahami istri Nabi Lut melakukan enggak. Allah SWT sucikan dari perbuatan tersebut. Iya. Cuman mereka menjadi sebab apa? Provokasi. Ketika diutus malaikat yang akan menghancurkan mereka, istri Nabi Lut alaihissalam pergi mengabarkan bahwasanya Nabi Lut kedatangan kami yang ganteng-ganteng. Jadi sekarang menikah lagi Nabi Ismail. Begitulah kejadiannya. Sampai terakhir ketiga kali barulah bersyukur. Alhamdulillah keadaan kami baik. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, jika pulang suamimu sampaikan salamku dan begini-begini dan suruh untuk menjaga gagang pintunya. Kata Nabi Ismail, itu ayahku memerintahkan untuk menjaga engkau. Artinya tetap menjadikan sebagai istri. Jadi kemudian iya. Setelah zaman berikutnya lagi, datanglah kembali Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Membangun apa? Membangun Ka'bah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail." Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun pondasi. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun al-qawaid, meninggikan pondasi. Meninggikan pondasi, maksudnya membangun pondasi, bukan mereka yang bangun pondasi, tapi membangun di atas pondasi. Jadi pondasi Ka'bah itu nggak dibikin oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, enggak. Iya, lihat terjemahannya nanti itu di dalam. Ketika mereka membangun pondasi, maksudnya membangun di atas pondasi. Iya. Ka'bah itu sudah ada sebelum diturunkannya Nabi Adam ke bumi. Itu sudah ada. Ka'bah itu sudah dibangun oleh malaikat dan dipakai tawaf oleh malaikat. Iya. Tapi bersama zaman di telan masa hancur itu Ka'bah, tersisa apa? Tersisa pondasi. Inilah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka membangun apa? Membangun dinding, bukan membangun pondasi. Iya. Setelah membangun pondasi, setelah membangun dinding tadi, jadi asal muasalnya Ka'bah itu nggak kotak. Ada Hijr Ismail, iya, itu bagian Ka'bah itu, iya, bagian Ka'bah. Cuman karena pernah terjadi banjir, hancur itu Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy, iya, memuliakan itu Ka'bah.
Jadi mereka mau membangun Ka'bah, tapi kehabisan dana. Dan mereka tahu kalau masjid ini tempat suci, tempat ibadah, ini nggak boleh dibangun dengan uang halal. Jadi bukannya mereka tidak punya uang, mereka punya uang, tapi kehabisan dana yang halal. Makanya dibuatlah Ka'bah itu kotak dan dikasih tanda itu, bahwasanya itu bagian dari Ka'bah. Bayangkan ya. Jadi kalau mau bangun masjid, jangan pakai uang-uang yang tidak jelas. Tolong. Karena orang-orang kafir Quraisy aja sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka paham tempat suci itu nggak boleh dibangun dengan uang yang tidak jelas. Itu nggak boleh. Jadi dibangunlah Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah dibangun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kepada manusia akan kewajiban haji, akan syariat haji. Jadi perhatikan ya, di zaman tersebut sudah ada WhatsApp enggak? Sudah ada Facebook? Apalagi Instagram kan, Twitter apa semua. Yang membuat HP saja pada saat itu masih dalam takdir, masih dalam lauhul mahfuz. Yang membuat HP ya kan, apalagi HP-nya belum ada. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, serukan wahai Nabi Ibrahim tentang syariat haji. Dengan keterbatasan itu, kenapa bisa manusia dari segala penjuru dunia datang? Di sini ada faedah bahwasanya nggak usah pusing memikirkan bagaimana caranya menyampaikan ini agama. Sampaikan saja dengan hati yang ikhlas. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang buat berkerumun di situ. Kalau mau dipikir-pikir dari segala penjuru, tidak ada WhatsApp, nggak ada Facebook, nggak ada teleponan. Kenapa bisa manusia datang? Allah SWT perintahkan, seru saja wahai Nabi Ibrahim, nanti saya urus. Intinya apa? Yang harus diperbaiki itu adalah hati, keikhlasan. Keikhlasan. Kalau hati seorang hamba sudah ikhlas, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan gerakan hati-hati orang yang ikhlas. Dipahami ya? Inilah yang memotivasi saya. HP saya nggak ada kartunya. Yang harus diperbaiki itu bukan HP. Yang harus diperbaiki itu bukan kuota. Berapa giga? 60 giga, 100 giga. Sampai orang pun bisa di-download. Yang harus diperbaiki itu apa? Ini sini. Bukan kantongnya, bukan. Makanya saya tidak ada kantong di sini. Karena ketika saya tunjuk di sini, jangan sampai orang salah paham. Enggak ada kantongnya. Padahal bajunya memang tidak ada kantongnya. Baju-baju yang lain itu besar-besar kantong, ditambah. Jadi perhatikan ya, kalau di sini sudah baik, biidznillah, sini sudah baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang dizalimi. Itu tidak. Ini nasihat guru kami Syekh Abdurrahman. Ketika teman-teman itu menanyakan tentang Ustaz Zul. Kata guru kami Syekh Abdurrahman itu yang pimpinan Markis Fuyus. Markis Fuyus itu sekarang sudah jadi kota. Sampai Provinsi Aden itu mengizinkan untuk Fuyus membuat wali kota sendiri. Saking banyaknya masyarakat yang tinggal di situ.
Bisa dibilang markis terbesar di muka bumi itu Fuyush. Iya. Jadi kata beliau, kalau memang orang-orang dizalimi itu, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sia-siakan mereka, itu gak bakalan. Jadi perbaiki saja hati. Perbaiki hati. Oleh karena itu Syekh Mukbil rahimahullah taala, ini Syekh Mukbil ini junior dibanding Ibnu Baz, dibanding Ibnu Utsaimin, dibanding Al-Albani. Syekh Mukbil itu murid yang merekomendasikan bahwasanya Syekh Mukbil itu adalah seorang ulama besar, tiga ini. Di antaranya tiga ini, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan Al-Albani. Murid beliau. Tapi coba lihat, orang-orang yang datang ke Syekh Mukbil tidak setara dengan orang-orang yang datang ke Syekh Ibnu Baz, atau orang-orang datang ke Al-Albani, atau orang-orang datang kepada Ibnu Utsaimin. Padahal kalau keilmuan jauh. Syekh Mukbil murid, mereka adalah guru, tapi keberkahan. Saya enggak katakan bahwa mereka tidak kurang ikhlas, enggak. Saya enggak membahas itu. Cuman bagaimana ikhlasnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Sampai yang di zaman itu manusia datang ke Yaman itu di zamannya Abdul Razak As-Sun'ani. Itu dari segala penjuru termasuk Imam Ahmad datang berguru. Ini kalau di zaman sekarang mereka tunjuk Syekh Mukbil. Bagaimana manusia berbondong-bondong dari segala penjuru dunia keberkahan. Keberkahan. Tidak sebanyak orang yang datang ke Syekh Mukbil dibanding ulama-ulama yang lebih senior dibanding beliau. Bagaimana zuhudnya beliau, bagaimana waraknya beliau. Saya punya teman saya di Fuyush, dulu. Beliau katanya menceritakan kepada kalian bahasanya beliau sering makan satu nampak dengan Syekh Mukbil. Beliau makan satu nampak dengan santri. Ada tamu Syekh Mukbil yang bawa ke kepalanya makanan. Guru kami pernah bercerita bahwanya Syekh Mukbil ketika dideportasi, Syekh Mukbil itu dideportasi. Ada masalahnya orang Yaman pada saat itu. Karena akhirnya dipulangkan orang-orang Yaman, termasuk Syekh Mukbil waktu itu orang Yaman hanya dipulangkan. Tapi Syekh Mukbil banyak yang bela ulama-ulama. Tapi tetap juga dipulangkan. Jadi coba lihat, Syekh Mukbil kata guru kami yang merupakan juga murid Syekh Mukbil, beliau bercerita, Syekh Mukbil ketika pulang ke Yaman di atas pesawat, kata Syekh Mukbil, seandainya saya bisa turun dari pesawat. Seandainya saya bisa turun dari pesawat. Kenapa bisa? Siapa yang mau belikan kitab di kampung saya, kata Syekh Mukbil, kampung Syiah. Siapa yang mau bikinkan saya masjid, kata Syekh Mukbil. Siapa yang mau menerima dakwah saya, kata Syekh Mukbil. Seandainya saya bisa turun di awan saja, gak usah saya ke kampung, turun di awan saja. Tapi coba lihat bagaimana kalau hati yang ikhlas. Ulama-ulama yang kita kenal sekarang itu rata-rata dari murid-muridnya Syekh Mukbil. Tidak terlepas itu Indonesia. Ustaz Ja'far Umar Ibnu Thalib itu dari murid beliau. Yang beliau juga adalah guru dari guru-guru kita, Ustaz Zud dan lain-lain. Dari timur sampai barat terbentang murid-murid beliau. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Padahal tadi awal-awalnya apa? Beliau sempat optimis. Beliau sempat pesimis. Jadi kalau hati yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat kita baik. Allah Subhanahu wa taala yang akan atur urusan kita kalau hati baik. Tapi kalau tidak, hati-hati. Dipahami ya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sudah sampai di mana saat tadi saya? Sampai di mana, Alif? Sampai di Karosa. Melamun. Saya kasih menikah itu. Jadi setelah mereka membangun itu tadi, Nabi Ibrahim AS mengumandangkan haji, dan manusia pun datang berbondong-bondong menunaikan ibadah haji. Di manusia pada saat itu di atas kebaikan. Nanti berubah lagi ketika meninggal siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berubah lagi zaman di atas kesyirikan lagi manusia. Sampai di sini lah singkat biografi Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ya, belum. Baru muqaddim. Siapa kira-kira yang bisa? Iya, karena setelah ini tadi, ya generasi baik menunaikan haji, beribadah kepada Allah. Iya. Nanti sampai kepada seorang yang bernama siapa lagi namanya? Orang-orang Amr Amr kalau nggak salah Amr ibnu Luhai. Iya, datang Amr ibnu Luhai sampai meninggal tadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, manusia di atas kebaikan berputar zaman, datang lagi iblis mempengaruhi mereka sampai kepada Amr ibnu Luhai pergi ke Syam. Syam tadi Palestina. Iya. Pergi ke Syam dan melihat di sana manusia beribadah kepada patung. Akhirnya ketika pulang ke negeri Arab membawa patung. Di sini asal muasal kesyirikan. Tersebar kesyirikan dengan kisah-kisahnya. Diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini baru kita masuk pada kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa ulang kisah yang? Coba dulu. Siapa yang bisa? Jadi secara singkat kita ulang ya. Umat sebelum Nabi Nuh di atas kebaikan, iya kan? Iya, di atas kebaikan. Tadi masih ada orang-orang soleh di atas kebaikan sampai meninggal mereka, iya. Dan orang-orang berikutnya salah paham bahwasanya orang-orang terdahulu membuat patung untuk dibadahi, kemudian tersebar kesyirikan. Barulah diutus Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian hidup dengan segelintir orang itu di atas kebaikan sampai mereka meninggal, muncul lagi apa? Kesyirikan. Kemudian Nabi, setelah itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Siapa kira-kira bisa ulang? Iya. Siapa yang bisa? Nanti saya kasih. Kasih ilmu. Tidak. Ada uang. Jangan. Beda ini uang dengan uang yang ini gak habis-habis gitu. Betul lah. Kalau nggak lihat itu, kalau ulama-ulama sufi itu uang satu dicelup ke air diminum. Ini juga nanti dicelup ke coto. Siapa yang bisa ulang dulu? Coba tes supaya nggak dilupa itu kisah tadi ya. Sudah kita dengarkan tadi. Siapa nggak jadi masalah? Iya. La yanalul ilm al-mustahil wal mustahi wal mustakbir. Tidakkah akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan sombong. Jadi kalau misalnya malu pergi ta'lim, malu begini, itu bukan malu, karena malu itu mendatangkan kebaikan. Kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan. Jadi kalau malu melakukan kebaikan itu keimanan itu. Itu bukan malu, itu malu-maluin namanya. Ya, siapa bisa? Dulu. Mana di sini mertuanya Dirga? Mertuanya Ruban. Saya belum tahu selama ini. Maju ke depan. Pakai mic. Kalau nanti saya wakili. Tapi dibayar ini. Iya. Jadi itu menantu sudah sering menangis itu di hadapan saya. Sekarang saya melihat mertuanya yang menangis. Paham ya? Coba dulu. Apalagi Brimob ini pasti mentalnya itu. Masa di medan tempur berani baru di sini. Rasa Brimob. Coba dulu kayaknya masih ada waktu ini. Coba. Nanti saya benarkan. Sini. Supaya nanti sebentar telepon anak menantu di sana lapor. Kesini dulu ini Mai. Iya tadi disingkat tadi perjalanan. Saya anunya saja. Iya.
Di sini bagus, nggak apa-apa kita. Iya sini demi kecil. Ini bukan, ini kehormatan, penghormatan buat kita. Atau saya wakili dulu. Nah, jadi kisah, tapi tidak uang. Tidak uang. Dari kasih uang. Iya. Ya saya wakili sebentar, nanti gantian ya. Iya. Baik, singkat cerita, Allah menciptakan Adam, menciptakan istrinya digoda oleh iblis. Keluar dia dari surga. Nah, ini dengar baik-baik ya. Biasanya yang singkat begini diterima itu. Keluar dari surga, keadaan dalam kondisi baik. Nah, setelah itu apa? Di kondisi baik ini digodalah oleh iblis untuk mereka membuat patung. Ya, walaupun sebenarnya awalnya buat gambar dulu ya, supaya menang orang soleh. Gambar kurang bagus. Nanti setelah itu buat patung supaya lebih jelas orangnya. Nah, setelah itu terus meninggal ini orang yang membuat hanya mengenang kebaikan orang soleh. Oh, ini dulu orang beribadah kuat. Terus dia cerita meninggal mereka, hilanglah ilmu. Dibisikkan oleh iblis bahwa nenek moyang kalian dulu menyembah patung ini. Disembahlah patung itu. Setelah disembahlah patung itu, diturunkanlah siapa? Diutus Nabi Nuh alaihi salam. Berdakwahlah Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Tidak ada yang mengikuti Nabi Nuh kecuali sedikit. Diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Dinaikkan semua orang yang beriman dan binatang-binatang. Ditenggelamkan seluruh muka bumi ini. Tinggallah orang yang hidup di kapal. Setelah diturunkan, kondisi baik lagi. Lama-lama muncul lagi fitnah. Setelah itu diutuslah para nabi, sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, di keturunan Nabi Ibrahim inilah sampai kepada Nabi kita Muhammad. Dia punya istri dua. Yang pertama namanya Sarah. Di situ lahir Ishak. Terus ujungnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua istrinya siapa? Hajar. Itu lahirlah siapa? Ismail. Terus ujungnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cikal bakal dari sinilah terbentuk itu syariat Islam, syariat haji. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya ke mana? Dengan istrinya di lembah. Ini lembah ya, kayak kita nih. Lembah di bawah antara gunung dengan gunung. Nabi Ibrahim taruh bersama dengan makanan sedikit. Lalu Nabi Ibrahim berpaling, dia jalan. Terus dia berjalan, dikejar oleh Hajar. Ditanya ini, wahai Ibrahim. Diam saja. Ini dipakai jemaah tabligh dalil ini. Ini tidak benar ini ya. Ini dalil, ini perintah Allah ini kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada? Allah yang perintah kamu seperti ini? Maka Nabi Ibrahim hanya menjawab, na'am. Sudah, Nabi Ibrahim pergi lagi. Lalu Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak mungkin akan menelantarkan kami. Jelas ya? Ini singkat cerita. Akhirnya ditinggal situ habis makanan. Sudah, dia lari dari sofa ke Marwah cari air dan cari orang. Terus 7 kali bolak-balik. Itulah disebut sa'i, lari-lari kecil ya. Akhirnya digalilah oleh malaikat dengan sayapnya, muncullah air. Ketika dia kembali kepada Ismail, ternyata mengalir air di dekat kakinya Ismail. Setelah itu dia kumpul Zamzam. Terkumpul jadi sumur. Singkat cerita, datanglah orang dari kejauhan melihat, oh itu burung berputar-putar, berarti sumur mata air. Akhirnya apa? Datanglah mereka minta air. Tapi dikasihlah oleh Hajar. Saya minum, kalian minum. Artinya kalian minum juga bayar. Kasih makanan. Begitu ya. Akhirnya, tapi tetap milik saya ini air. Akhirnya berkembang, Ismail menjadi dewasa. Orang tinggal di sekitarnya. Terbentuklah perkampungan. Ini sama kisahnya orang Hindu ya, begitu. Di pinggir sungai Sindu itu. Tapi ini Islam. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah begitu membesar Ismail, sempat muncul kisah apa singkatnya? Yang dipotong ya, mau disembelih. Nanti membesar lagi Ismail, dia beristri. Datang Nabi Ibrahim menjenguk, mana Ismail? Ada. Ditanya istrinya, bagaimana kabarnya kamu ini? Dia mengeluhkan Ismail. Tolong sampaikan kepada Ismail, nanti ganti palang pintunya itu. Kembali dikabarin istrinya, cerai. Ada lagi istri keduanya, kembali lagi Nabi Ibrahim, datang kepada istrinya yang kedua, bagaimana kabar suamimu? Begini, mengeluh. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan kepada dia, ganti palang pintunya. Sampai yang ketiga, tahan. Itulah yang melahirkan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ujungnya ya, begitu. Barangkali gitu Ustaz. Salah tidak? Benar. Terus lanjut. Ya. Sampai di situ apa? Di sini ada kisah ketawakalan tadi dari siapa? Dari Hajar.
Ketika Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Jadi ini bentuknya ketawakalan dia kepada Allah, percaya dengan Allah. Jadi bentuk dia bertawakal kepada Allah, itu bagian dari sebab juga. Paham? Artinya ini dia bergantung kepada Allah, mewakilkan urusannya. Ini bagian dari sebab pertama. Kemudian menempuh sebab kedua dengan pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan kita. Itu sebab kedua. Nah, sebab pertama inilah termasuk sebab tadi apa? Ruqyah dengan Al-Quran. Nah, itu sebab juga dari kalamullah bisa menyembuhkan. Itu yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim. Ruqyah itu bisa menyembuhkan badan dan bisa menyembuhkan jiwa dari penyakit badan, penyakit jiwa. Begitu ya. Nah, singkatnya apa lagi? Terus kisahnya akhirnya datanglah Nabi Ibrahim diperintah untuk membangun Ka'bah. Ka'bah itu dibangun sudah ada pondasinya. Pondasi itu sejak dulu dibangun oleh malaikat. Cuma karena ditimpa oleh banjir dia runtuh. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail diperintah untuk meninggikan lagi pondasi yang sudah ada. Lihat ya, itu bangunan bukan sembarang bangunan. Makanya kalau kita situ melihat Ka'bah itu rindu, kita ingin kembali. Ini nanti kita kumpul 10 orang berangkat, kita berangkat lagi. Ini sudah mulai terbuka, ini umrah. Itu saya tidak promosi saya. Cuma ini motivasi. Nah, begitu ceritanya. Jadi alhamdulillah setelah kejadian-kejadian seperti itu dibangunlah Ka'bah. Nah, itu Ka'bah itu setelah dibangun dulu oleh orang-orang apa? Jahiliyah, orang kafir. Mereka membangun kenapa? Mereka membangun itu kehabisan dana. Dulu panjangnya itu. Tidak apa-apa Ustaz, pakai tulis. Saya tambahkan ya. Itu Ka'bah dulu dia begini modelnya, toh? Ketika dia runtuh dia ditimpa oleh banjir, dibangun lagi berikutnya semua sampai di sini. Ini hilang kan? Karena sampai di sini saya dananya sudah kita potong saja jadi segi 4. Di sini bikinlah Hajar Hijir Ismail. Hijir itu kamarnya Ismail ceritanya gitu. Ya. Hijir Ismail inilah yang disebut ini masuk dalam Ka'bah. Jadi tidak boleh orang salat di sini sebenarnya. Salah itu. Tidak tambahan itu. Jadi ini orang tawaf itu di sini, di luarnya ya, tidak boleh tawaf di dalam, tidak sah. Jadi luarnya. Begitu ceritanya. Jadi setelah itu Nabi Ibrahim bangun kembali, jadilah seperti itu. Ini menunjukkan juga bahwa orang Arab dulu paham ya, yang namanya membangun masjid, membangun tempat suci, menyembah kepada Allah itu mereka paham tidak boleh dengan harta haram. Jadi kita jauh membangun masjid jangan sekali-kali bercampur dengan harta subhat, harta haram, apalagi harta riba. Itu tidak diterima itu kalau orang dari perbuatan riba menyumbang masjid itu. Tidak akan jadi pahala itu. Dari apa? Sumbangannya. Begitu Ustaz, singkat. Saya mewakili tapi dia lanjutkan, tidak apa-apa. Atau diulang? Tidak, ayo. Sudah tambah, cukup beliau sekarang. Walaupun sebenarnya pokok-pokoknya saja, karena nanti dari pokok situ akan muncul itu yang tadi-tadi. Yang berikan. Iya, tapi iya. Ayo tambah lagi, ada sini. Ya. Tidak apa-apa. Bonus ya Ustaz. Yang ucapan Tribrata. Kalau Tribrata Biar yang intinya pokok-pokoknya itu nanti muncul sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya ceritakan kisahnya Nabi kita Muhammad SAW, mulai dari Nabi pertama itu Nabi Adam yang masuk surga, ternyata dia keluar karena digoda oleh iblis. Jadi di sini jangan pandang inten, namanya godaan iblis. Iblis sangat dahsyat godaannya. Nabi saja keluar, apalagi kita. Lanjut. Setelah itu singkat saja, terus sampai kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, cuma segelintir orang yang mengikutinya. Apalagi kalau kita ini baru berapa tahun mengenal dakwah, jadi jangan heran kalau cuma ya 1-2 orang yang mendengar, itu pun masih ya melirik cibir. Jadi Ustaz harus mentalnya memang harus mental baja. Ya. Tambahan luar biasa, tambahan. Iya. Wajar saya kalau kita ini banyak ditolak. Ya. Nabi saja ditolak, apalagi kita.
Tambahan. Lebih lain lagi, lebih lain. Nah, lanjut. Sudah agak-agak aneh. Terus dari kisahnya Nabi Nuh, antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, banyak nabi-nabi yang tidak dicatat di sini. Ya. Jadi Nabi Ibrahim memiliki 2 anak, yaitu Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu dari keturunan Nabi Ismail. Saya rasa cukup satu. Karena sudah sampai dari Nabi kita Muhammad SAW. Cepat sekali sampai ya. Masih ada 5 menit. Siapa bisa sambung tanya? Kalau begitu ada yang bertanya. Saya kira terkadang kita enggak, terkadang kita mungkin seperti, tapi sebenarnya kita tahu. Sebenarnya kita tahu. Jadi saya kasihkan, kalian jangan jangan pesimis begini ya. Bilang ilmu itu nanti dinamakan ilmu kalau kita kami menghafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu baru ilmu, enggak? Ya. Ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala, beliau menghafal hadis 700.000 hadis. Imam Ahmad menghafal hadis 1 juta hadis. Tapi ini masuk semua hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, hadis mungkar. Karena hadis sahih itu hanya sekitar 7.000-an lebih. Itu hadis sahih. Sekitaran situ saja. Kasih lebih lah, sekitar 10.000 saja. Kenapa bisa Imam Ahmad dihafal sampai 1 juta hadis? Karena itu tadi. Ada di situ utlubul ilm walau bisin. Iya. Masuk surga bagi yang minum kopi. Ya masuk semua ini. Di hafalannya siapa? Imam Ahmad. Iya. Semua hadis-hadisnya. Jadi Ibnu Ma'in, syahid dari sini Ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala didatangi beliau. Ya Imam, engkau kan menghafal hadis 700.000 hadis. Bacakan hadis-hadis tersebut semampu. Iya. Kata Ibnu Ma'in, saya nggak bisa. Kalau begitu. Tapi kalian minta hadis tentang apa, saya akan bacakan. Iya. Jadi kalau Ibnu Ma'in bahasa kasarnya disuruh menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak bisa. Tapi kalau ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nah itu dia. Iya. Contoh misalnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau di biografi beliau itu tidak menghafal Al-Quran, tidak hafal 30 juz. Tapi bukan ini kita dipakai berdalil untuk bahwasanya jangan menghafal, tidak. Iya. Beliau memang tidak menghafal 30 juz. Tapi kalau ditanya tentang tafsir 30 juz silahkan. Iya. Paham ini? Jadi jangan dikatakan ilmu itu nanti kalau kita hafal 1, 2, 3, 4 sampai 10 tidak. Terkadang ngambang, tapi ketika ditanya bisa dijawab. Iya. Mungkin kisah ini sekarang yang kita bacakan tadi, mungkin kalau kita bacakan mungkin ya karena banyak lihat begini mungkin bercampuran, tapi ketika ditanya, ketika begini bisa dia jawab. Kita seperti itu. Ilmu gak harus kita kayak Al-Fatihah itu gak harus. Kita sampai di sini. Kalau begitu gak ada ulama kalau begitu. Iya, kalau begitu ya hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita pun lupa. Iya. Dalam surah Al-Alaq itu, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabul ashqa alladzi yaslun nar. Ya apa ayatnya? Di Al-Alaq itu yang kemudian ayat berikutnya illa masya Allah. Iya. Wa yasiru kalil yusra. Apa ayat sebelum siapa yang mungkin afwan? Illa masya Allah sebelum ayat itu. Iya. Jadi di situ kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan engkau ilmu dan engkau tidak akan lupa ilmu tersebut. Iya. Sanudzakir, iya. Dzikra. Jadi intinya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa masya Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk engkau lupa karena hikmah.
Jadi jangan pesimis bilang ini pelajaran saya gak ada yang mungkin. Saya ini kalau begitu gak usah samping aja, enggak. Terkadang memang pelajaran itu gak mungkin, tapi ketika dia ajar dia bisa. Jadi pahami, ini termasuk was-was syaitan. Melumpuhkan sebagian santri yang sudah sampai ke pucuk dijatuhkan oleh syaitan. Di antaranya ada yang sebab-sebab seperti ini. Kamu itu tidak mungkin pelajaran. Kamu pertanggungjawaban berat. Iya. Ini kisah ini kalian kira tadi mutlak dari hafalan saya? Tidak, dari catatan saya. Iya. Dipahami? Iya. Tapi seperti itulah. Gitu. Ilmu itu nggak mungkin satu kali kita dengar langsung mungkin, nggak. Diulang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu setiap Ramadan itu apa? Mentasbihkan Al-Qurannya kepada siapa? Malaikat Jibril. Kecuali di akhir hayat beliau 2 kali dalam Ramadan tersebut. Penutupan. Dipahami? Karena itu butuh apa namanya? Jadi jangan pesimis. Tadi taklim saya gak berarti sudahlah saya lupakan saja. Habis kalian dia bisa oleh syaitan. Cukup ya? Ada apa tanya? Nare? Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.